Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita sempat hadir di tempat yang penuh berkah ini guna melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Insyaallah akan disusul pula sholat sunnah tarawih dan witir secara berjamaah. Salam dan salawat kita kirimkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, beserta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kami panitia amalan Ramadan Masjid Uwais Al-Qarni akan menyampaikan beberapa hal, yaitu saldo kas operasional Masjid Uwais Al-Qarni pada malam kemarin sebesar Rp2.254.900. Adapun pemasukan isi kotak infak pada malam pertama dan malam kemarin yaitu sebesar Rp368.000. Adapun pengeluaran transportasi mubalik yaitu sebesar Rp200.000. Jadi total saldo kas operasional masjid pada saat ini yaitu sebesar Rp2.422.900. Disampaikan bagi jamaah yang ingin menyumbang untuk buka puasa bersama pada tanggal 16 Maret, silahkan menulis keterangannya di amplop. Demikian pula juga bagi jamaah yang ingin berdonasi untuk pembangunan masjid, mohon tuliskan nama dan keterangannya di amplop. Kami selaku panitia Uwais Al-Qarni mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menginfakkan sebagian hartanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan adapun yang akan membawakan konsumsi buka puasa pada esok hari yaitu keluarga Bapak Haji Supriyadi, keluarga Ibu Siti Fatmawati, keluarga Bapak Saparudin, bapaknya Alvin, keluarga Bapak Andi Bahtiar, bapaknya Aisyah. Kami panitia amalan Ramadan mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Saifuddin dan telah membuatkan konsumsi buka puasa pada sore hari tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas berlipat ganda pahala dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah yang akan membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini yaitu Ustaz Arhamsyah S. Pom. Sekian dari penyempat kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari para ustaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya berupa keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman, sehingga Allah berkenan untuk kemudian memudahkan
kita semua hadir memenuhi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah salat Isya, dan juga insyaallah akan dilanjutkan dengan salat tarawih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita yang diamanahkan kepada kami di malam hari ini yaitu Al-Quran dan keutamaannya. Nah, bulan ini, bulan yang kedatangannya selalu dirindukan, bulan yang dimana orang-orang beriman itu selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum datangnya bulan ini, mereka semua sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu akan membebaskan, melepaskan para penduduk neraka. Bulan di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum syahrul mubarak." Sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Futihat abwabul jannah. Bulan yang pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu surganya. Wa ghulqat abwabul jahim, dan akan menutup rapat pintu-pintu nerakanya. Wa suffidat syayatin, dan akan membelenggu setan-setan. Dan itulah kenapa bulan jamaah, bulan Ramadan semacam magnet yang menarik kaum muslimin untuk datang menghidupi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna beribadah kepadanya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh dengan keberkahan itulah Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sungguh telah kami turunkan Al-Qur'an itu dengan penuh keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Telah kami turunkan Al-Qur'an itu dalam malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janganlah bulan ini kita sia-siakan hanya kemudian berpuasa saja namun tidak mentilawah Al-Quran, tidak mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak menegakkan sholat yang diperintahkan kita untuk kemudian menegakkannya. Karena Allah berfirman, innal ladzina yatluna kitabah, sesungguhnya mereka yang selalu membaca Al-Quran, wa aqamus shalah, dan juga tidak melupakan untuk selalu menegakkan sholat. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, menginfakkan harta yang Allah beri kepadanya sirran wa alaniyah, secara sirriyah, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah yang dianggap oleh Allah seorang pedagang yang ketika berdagang maka barang dagangannya itu tidak akan pernah merugi, dia akan selalu beruntung dalam perniagaannya. Bahkan Nabi mengatakan, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an, pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan Al-Qur'an, wa ahlihi, demikian pula mereka-mereka yang selalu menjadi sahabat Al-Qur'an, mereka-mereka yang selalu menyempatkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an, alladzina kanu ya'maluna fid dunya, yang mereka semua beramal, mengamalkan apa yang dia kerjakan berdasarkan Al-Quran. Taqdumuhum suratul Baqarah wa suratul Imran,
maka mereka nanti akan didampingi oleh surah Al-Baqarah. Demikian juga surah Al-Imran. Tuhajani, yang akan menjadi benteng mereka, yang akan melindungi mereka. An-Sahibihima, menjadi sahabat dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran juga adalah barometer kebahagiaan seseorang. Tanda kebahagiaan seseorang, kata Allah Subhanahu wa taala, itu berada pada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam." Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, akan selalu menunjuk kepada jalan yang lurus, membimbing orang yang membacanya kepada jalan yang lurus. Wa busyra lil mu'minin, dan akan membuat gembira orang-orang yang beriman dengannya. Maka salah satu yang sering dikerjakan kaum muslimin di bulan ini yaitu dengan membaca Al-Quran. Namun sangat disayangkan bila hanya kita membaca Al-Quran hanya dengan target agar cepat-cepat khatam, agar bisa khatam berapa kali. Padahal Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini, kata Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada kalian liyadabbaru ayatihi, untuk kalian menghayati, untuk kemudian kalian merenungi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di situ, mengamalkan segala perintah Allah yang ada sesuai dengan kemampuan kalian, menjauhi segala larangan yang Allah larang untuk kalian kerjakan. Waliyatazakkaru ulul albab, untuk menjadi pelajaran bagi kalian yang mengaku orang-orang yang berakal. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. La tuharrik lisanaka lita'jala bihi, jangan cepat-cepatkan lidahmu untuk kemudian menyelesaikan bacaanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan cepat-cepat untuk khatam dari Al-Quran. Pelajarilah apa yang telah kalian baca, amalkanlah apa yang telah kalian baca. Karena itulah tanda Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah memberikan taufik kepada kalian. Selain Al-Quran sebagai barometer kebahagiaan seseorang, karena nanti dia akan datang sebagaimana tadi hadis yang kita sebutkan, yu'ta yaumal qiyamati bil Quran, Al-Quran nanti hari kiamat akan didatangkan, wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna fid dunya, mereka yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan mereka di dunia ini. Tabdumuhum suratul Baqarah wa Ali Imran, mereka akan dinaungi oleh surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Begitu banyak manfaat-manfaat yang Allah akan berikan bagi mereka-mereka yang mengamalkan diri mereka, amalan mereka dengan Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah kitab yang mengangkat derajat seseorang, juga akan menghinakan derajat seseorang di mata Allah. Inna hadzal Qur'an, Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u aqwaman, akan mengangkat derajat suatu kaum, wa yad'u bihil akharin, juga akan merendahkan suatu kaum darinya. Maka kita pilih yang mana, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin mendapatkan kemuliaan, maka jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita. Beramallah dengan Al-Quran. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat-sahabat, bagaimana amal yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana akhlak dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa jawaban dari Aisyah Ummul Mukminin? Beliau mengatakan, kana khuluquhu Al-Quran, akhlak dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila ingin mendapatkan kemuliaan
di dalam bulan Ramadan, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita. La tuharrik bihi lisanak ta'jala bihi. Jangan cepat-cepat untuk selesai membaca Al-Quran. Renungilah ayat-ayat yang telah kita baca. Fahamilah dengan teliti, karena jangan sampai ya kita salah paham, maka kesesatanlah yang kita dapat. Karena ada dua tipe mereka yang menghafal membaca Al-Quran, yaitu pertama mereka yang hanya membacanya saja, tidak pernah berusaha untuk memahami maknanya, tidak pernah berusaha untuk kemudian mengamalkannya. Dan inilah orang-orang yang celaka. Inilah mereka yang akan dihinakan oleh Al-Quran di hari kiamat nanti. Adapun mereka yang dimuliakan oleh Al-Quran, yang dimana kata Nabi SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an yastabi." Bacalah kalian Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai sahabat bagi mereka yang menjadikan sahabat Al-Quran di dalam kehidupannya di dunia ini. Dia akan menjadi sahabatnya, dia akan menjadi penolongnya. Ya, maka mereka yang beramal dengan Al-Quran, memahami bagaimana yang dipahami oleh generasi salafus soleh, ya, mereka mengamalkan sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, maka mereka akan mendapatkan kebahagiaan baik dalam kehidupan dunia maupun di dalam kehidupan akhirat nanti. Karena inilah bekal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Ramadan, yang dimana orang-orang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan juga adalah bulan Al-Quran. Semoga dengannya kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kemudian menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, menjadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kita di hari kiamat nanti, menjadikan kita sebagai orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala keluarganya, yaitu mereka yang beramal dengan Al-Quran, yang mereka ya, menghindari sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya, melarangnya, dan mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan Al-Quran menjadi sahabat kita, sehingga kehidupan di dunia kita dapatkan kebahagiaan, demikian pula di akhirat nanti kita juga mendapatkan kebahagiaan. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, maka itu dari kami. Bila benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Anallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.